Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao istirahat. Setelah menyeret lili ke dalam kuali dan mengubahnya menjadi pil darah dan kristal ajaib, Ji Hao mengangkat bel Panbu dengan kedua tangan, mengerahkan seluruh kekuatannya dan membunyikan bel dengan kepalanya. Di permukaan bel, lapisan cahaya ilahi mulai bergetar hebat. Selanjutnya, lapisan batuan di sekitarnya pecah. Lapisan batuan itu tampak rapuh seperti potongan tahu. Mengelilingi Ji Hao, angin kencang meraung saat dia menghancurkan batu-batu itu dan memanjat setinggi ribuan meter, sampai lapisan batu di atas kepalanya berubah menjadi transparan seperti kristal. Dong, lonceng Pangu menabrak potongan kristal raksasa yang diciptakan oleh Sisi dengan kekuatan magis barunya. Suara retak yang tahan lama dihasilkan, sementara retakan tipis seperti jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya muncul di lapisan batuan transparan yang tebal ini. Celah-celah tipis itu meluas ke segala arah sejauh ratusan mil. Suara Sisi terdengar di telinga Ji Hao. Ji Hao, anak baik, aku meremehkanmu. Lonceng ini, itu tidak terlihat seperti lonceng kuno yang direkam oleh umat manusia kita. Dari mana Anda mendapatkan karya yang bagus ini? Seiring dengan suara Sisi, lapisan batuan transparan tiba-tiba terbelah, menunjukkan jalan yang lebar. Ji Hao telah memegang bel Pangu untuk memecahkan lapisan batu itu untuk sementara waktu, dan sekarang, kedua lengannya lembut. Dia menjatuhkan bel, terbang ke tanah melalui jalan setapak, melepaskan kekuatan rohnya dan melihat apa yang terjadi di tanah. Dia melihat beberapa potongan kristal yang dilemparkan oleh Ju Fu menghantam dada Sisi, menghancurkan pakaiannya, tetapi berubah menjadi kepulan abu oleh kekuatan tandingan besar yang datang dari tubuh Sisi. Ju Fu kuat dan kejam. Kekuatan yang dihasilkan oleh potongan-potongan kristal yang dia lemparkan itu merusak, itulah alasan mengapa setiap potongan kristal menyebabkan ledakan keras ke tubuh Sisi, dan bahkan menyebabkan bumi bergetar. Hanya berdasarkan suara gemuruh, Ji Hao bisa membayangkan betapa besarnya kekuatan yang baru saja diambil Sisi dengan tubuhnya. Namun, kulit Sisi bahkan tidak berubah warna. Potongan-potongan kristal itu menabrak dadanya, namun gagal meninggalkan bekas di kulitnya. Potongan-potongan kristal itu benar-benar menjadi Sisi, seperti angin sepoi-sepoi. Ji Hao melompat ke tanah, menatap Sisi, dan berteriak kaget, "Markis Chong, kamu. Anda." Dia memindai tubuh Sisi dengan kekuatan rohnya, lalu dengan jelas menemukan bahwa tubuhnya baru saja mengalami perubahan menyeluruh. Sebelumnya, Ji Hao masih bisa samar-samar merasakan kekuatan bintang roh batin yang hebat di dalam tubuh Sisi. Tapi sekarang, kepadatan kulit Sisi telah meningkat setidaknya 1000 kali. Ketika Ji Hao menyentuh kulit Sisi dengan kekuatan rohnya, dia merasa seperti menusuk jarum di berlian. Dia tidak bisa mencapai setengah inci ke dalam tubuh Sisi itu. Selain itu, sekarang, Sisi dikelilingi oleh getaran kekuatan yang kuat dan aneh. Sumber getaran kekuatan ini mirip dengan kekuatan roh Ji Hao, namun sama sekali berbeda darinya, itu adalah kekuatan jiwa yang kuat. Getaran kekuatan yang kuat dan magis ini berbenturan dengan kekuatan roh Ji Hao, membawa tekanan yang luar biasa bagi Ji Hao, seolah-olah kekuatan rohnya dihancurkan oleh 1000 gunung. Ji Hao tidak pernah mengalami hal seperti ini. Oleh karena itu, dia memandang Sisi dengan sangat terkejut. Saya tidak bisa membebaskan diri dari ilusi yang diciptakan benda ini, yang membuat saya tidak memiliki pilihan selain memaksakan terobosan. Sisi menunjuk ke arah Boy Chen, yang ditekan di bawah tanah, mencibir dan berkata, "Saya berencana untuk membantu Wen Ming selama beberapa tahun lagi, dan mengizinkannya mengambil alih Yu Chong Clan dan beberapa pekerjaan lainnya tanpa banyak kesulitan, sebelum saya membuat terobosan ini. Tapi hal ini mengambil pilihanku." Sudut mata Ji Hao bergerak-gerak, bertanya dengan ketakutan dan terkejut, "Apakah kamu sudah?" "Penyihir tertinggi," Boy Chen berteriak sekali lagi. Dari atas kabut warna-warni yang berubah dari tubuhnya, manik-manik warna-warni itu melayang keluar dan menyilaukan dengan cahaya warna-warni, menambahkan cahaya yang indah ke lapisan kristal di sekitarnya. "Kodok hijau, Raja Sunfly Gading, apakah kamu tidak akan melakukan apa-apa?"
Geram Boy Chen, jangan lupa bahwa jika kamu menyerang, kamu hanya akan menyinggung umat manusia. Tetapi jika kamu tidak melakukan apa-apa hari ini, kamu akan membuat pria itu kesal, dan orang-orang di belakangnya. Zhu Fu berdiri di atas bukit di kejauhan. Dia melambaikan tangannya yang panjang, mengetuk dadanya sendiri, dan berteriak, wanita hijau, dan kalian semua. Berkelahi, bunuh Sisi. Jika tidak, kamu akan diburu oleh kami sampai akhir hari. Mes, Green Toad dan 7 monster chaos lainnya masing-masing mengaum, lalu tanpa daya saling melirik dan bergerak maju. Mereka sepertinya menyerang Sisi bersama-sama, tetapi pada kenyataannya, tidak ada dari mereka yang benar-benar melakukan apa-apa. Masing-masing dari mereka telah menunggu orang lain untuk meluncurkan langkah pertama. Mereka berhenti, saling memandang, lalu berteriak mengamuk bersama. Mes, Green Toad berteriak, malu padamu. Saya seorang wanita, bagaimana Anda bisa mengharapkan saya menjadi yang pertama? Tu Sunfly King menggeram dengan marah, lalu mengertakkan gigi tajam dan berkata, wanita hijau, kamu yang paling jahat. Bagaimana Anda bisa menyebut diri Anda seorang wanita? Potong omong kosongnya, mari kita lakukan bersama. Sebaliknya, masalah akan datang kepada kita semua. Zhu Fu melolong dengan marah, lalu mengangkat tangannya dan mengepalkan jari-jarinya di udara. Dia menyeret sepotong batu giok sebesar gunung keluar dari udara dan melemparkannya ke Sisi. Kali ini, Zhu Fu jelas telah mengerahkan seluruh kekuatannya, karena gunung giok menciptakan suara menusuk telinga saat terbang, yang bahkan menyebabkan Ji Hao sakit telinga yang tak tertahankan. Namun demikian, Sisi dengan ceroboh mengangkat lengan kirinya dan menghentikan gunung giok yang menderu, mengubahnya menjadi aliran asap. Kulit telapak tangan Sisi bahkan tidak sedikit memerah ketika dia melakukan ini. Mes, Green Toad dan 7 monster chaos lainnya saling melirik, lalu masing-masing meledak dengan raungan bergema sekali lagi. Mereka bergegas bersama dan melancarkan serangan terkuat mereka. Awan gelap tebal dilepaskan yang membungkus Sisi. Terlepas dari penglihatan Ji Hao yang bagus, dia tidak bisa melihat Sisi dan beberapa monster. Boy Chen masih disegel di bawah tanah, tetapi tiba-tiba, dia tertawa kaget dan berkata, "Nak, di mana belamu itu? Kamu mencari kematian." Ji Hao menundukkan kepalanya dan melihat manik-manik 7 warna menyemburkan seberkas cahaya warna-warni setebal ibu jari, menyerang tepat di antara alis Ji Hao. Kabut warna-warni, yang diubah dari tubuh Boy Chen, dengan cepat menyatu dengan manik-manik itu. Dipandu oleh aliran cahaya, manik-manik itu dengan mudah bergerak melintasi tanah ajaib dan mengebor dahi Ji Hao secepat kilat. Boy Chen bergerak begitu cepat sehingga Ji Hao tidak berhasil bereaksi tepat waktu. Manik-manik itu adalah harta tertinggi pradunia, sementara Boy Chen adalah monster kekacauan yang kuat. Pada saat berikutnya, kabut 7 warna muncul di ruang spiritual Ji Hao, dengan manik-manik warna-warni mengambang di atasnya, menyinari cahaya 7 warna yang terang. Liao Ji Hao, ini adalah kemampuan membunuh rahasiaku. Aku ingin tahu apakah kamu akan mati atau tidak setelah aku membunuh jiwamu. Boy Chen berteriak kegirangan. Tapi segera, dia melihat pria misterius yang duduk di tengah ruang spiritual, dengan kaki bersilang. Mata pria misterius itu bersinar dengan cahaya biru redup, sementara dia diam-diam menatap Boy Chen dari atas ke bawah. Suara Boy Chen tiba-tiba berubah menjadi sangat aneh, saat dia berterik seperti seorang gadis kecil yang dikelilingi oleh sekelompok hantu. Haha, hehe, saya pasti dalam ilusi. Aku pasti mengalami mimpi buruk. Benar, pria misterius itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dia mengangkat tangan kanannya dan menamparkan, menghancurkan kabut warna-warni yang berubah dari Boy Chen. Benda ini, Ji Hao bergumam tanpa berkata-kata. Matahari merah bersinar di ruang spiritualnya. Ji Hao menunjukkan sosoknya dari matahari, menatap pria misterius itu, yang tampak seperti raksasa, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah dia mengenalmu. Pria misterius itu duduk di udara, mengubah gerakan tangannya sambil menyegel manik-manik 7 warna Boy Chen dengan sihir. Gerakan tangan yang dibuat oleh pria misterius itu mirip dengan gerakan tangan mantra dan dengan 9 kata rahasia, tetapi berdasarkan itu, beberapa perkembangan dan perubahan yang mendalam dan rumit dilakukan. Setiap gerakan yang dilakukan oleh pria misterius itu sekarang tampaknya cukup kuat untuk menghancurkan dunia.
Mendengar Ji Hao, pria misterius itu menjawab dengan hambar, saya bertemu dengannya setelah penciptaan dunia. Benda ini tidak bisa berbuat apa-apa selain membodohi yang lain dengan ilusi. Dia cukup selamat, tidak ada yang istimewa kecuali itu. Saat pria misterius itu menjentikkan jarinya, manik-manik itu meledak. Pria misterius itu benar-benar telah menghancurkan harta tertinggi pradunia, yang mampu menciptakan fata morgana dan ilusi yang tak ada habisnya, hanya dengan menjentikkan jarinya. Manik-manik itu meledak dan berubah menjadi aliran besar cahaya warna-warni, mengalir kemana-mana. Itu dengan cepat bergabung dengan kabut warna-warni, yang berubah dari tubuh Boy Chen. Kuali 5 warna melepaskan aliran api 5 warna dari perut bagian bawah Ji Hao, melayang di sekitar kabut warna-warni dan menghasilkan serangkaian tangisan yang keras. Segera, sedikit roh sejati terakhir yang tersisa dalam manik-manik warna-warni oleh Boy Chen dihilangkan oleh nyala api 5 warna. Mulai saat ini, tidak ada di dunia ini yang bisa membuktikan keberadaan Boy Chen lagi. Di ruang spiritual Ji Hao, aliran cahaya warna-warni sepanjang ribuan mil telah mengalir perlahan, menyebarkan aroma yang menyegarkan. Ilusi adalah perubahan semangat. Boy Chen dan manik-manik keduanya ini dihasilkan dari kekuatan jiwa yang paling murni, tertawa pria misterius itu dengan gembira, siapapun yang melihatnya dapat berbagi, jadi kita masing-masing mendapat setengahnya. Haha, hari ini adalah hari yang beruntung, hal bodoh seperti itu benar-benar mengirim dirinya ke sini untuk memberi makan kita. Ji Hao juga tertawa dan kemudian memegang lengannya, meretas aliran cahaya warna-warni dengan tangannya. Sungai indah sepanjang 1000 mil dipotong menjadi 2 dari tengah. Kemudian, Ji Hao dan pria misterius itu masing-masing menarik napas dalam-dalam menuju bagian dari aliran cahaya. Untaian cahaya warna-warni terbang dan melayang ke matahari merah, yang berubah dari roh primordial Ji Hao, sementara setengah cahaya lainnya ditelan oleh pria misterius itu. Sosok pria misterius itu menjadi sedikit lebih jelas dari sebelumnya. Perubahannya tidak begitu jelas, itu seperti menambahkan beberapa batu seukuran kepala manusia ke gunung yang menjulang tinggi. Setengah dari esensi Boy Chen dan harta rohnya hanya bisa membantu pria misterius itu. Tapi bagi Ji Hao, ini sangat besar. Matahari merah radius ratusan meter tiba-tiba meledak dengan cahaya merah yang menyilaukan. Dengan kekuatan positif ekstrim yang bersinar di luar dan kekuatan negatif yang memenuhi bagian dalam, matahari merah adalah kombinasi dari yin dan yang. Sekarang, matahari merah telah mengembang dengan kecepatan yang mengejutkan, ukurannya berubah menjadi 2 kali lebih besar dalam sekejap mata. Sebelumnya, matahari merah tampak sedikit kabur, tampak seperti bola kabut bercahaya merah yang melingkar. Tapi sekarang, itu tampak seperti hal yang nyata, bersinar dengan tajam mata seperti, mengambang di tengah ruang spiritual Ji Hao seperti sepotong batu rubi raksasa. Ji Hao merasa bahwa roh primordialnya tidak pernah sekuat ini. Dia melepaskan kekuatan rohnya dan segera melihat semuanya dalam area seluas 10 juta mil. Meskipun dia belum mencapai kekuatan besar universal yang dimiliki Yu Yu dan saudara-saudaranya, itu bisa memungkinkannya untuk mengamati seluruh alam semesta dengan satu pandangan, menutupi radius area 10 juta mil dengan kekuatan roh sudah mengesankan. Sementara Ji Hao tertawa gembira, pria misterius itu tiba-tiba menamparkan punggungnya dan berkata, musuh datang. Hadapilah. Ji Hao ditampar keluar dari ruang spiritualnya sendiri oleh pria misterius itu, dan melihat Ju Fu dengan gila-gilaan melemparkan ratusan potongan batu giok berukuran berbeda dan bersinar terang ke arahnya. Sisi masih terbungkus awan gelap, dan kodok hijau dan 7 monster chaos lainnya masih menyerang Sisi. Tetapi untuk alasan yang tidak diketahui, Ju Fu berpaling dari Sisi dan mulai melancarkan serangan gila pada Ji Hao. Ji Hao mendengus dingin. Dia tidak mengeluarkan bel Pangu. Sebaliknya, jubah Taijinya melepaskan aliran kabut jernih yang mengelilingi tubuhnya. Kemudian, dia menekuk tubuhnya dan bergegas, menabrak potongan-potongan batu giok raksasa yang dilemparkan oleh Ju Fu. Dia memegang lengannya, menggeram menggelegar dan meninju potongan-potongan batu giok itu. Tinju berbenturan dengan potongan batu giok, saat ledakan gemuruh datang satu demi satu. Ji Hao menggabungkan gerakan pembukaan langit, membelah bumi, segalanya tumbuh dan segala sesuatu binasa. Setiap gerakan yang dilakukan olehnya seefektif peretasan yang diluncurkan oleh raksasa dengan kapak besar.
Angin kencang hitam diaduk di sekitar tubuh Ji Hao, berteriak melengking. Potongan batu giok dihancurkan oleh tinju Ji Hao satu demi satu. Ju Fu menghasilkan potongan-potongan batu giok ini dari udara dengan mengumpulkan kekuatan bumi dengan kemampuan khususnya. Oleh karena itu, setelah dihancurkan oleh Ji Hao, potongan-potongan batu giok ini berubah kembali menjadi aliran kekuatan bumi dan menghilang di udara. Di sekitar Ji Hao, lapisan kekuatan bumi berwarna kuning tumbuh semakin padat. Terseret oleh aliran udara yang dibawa oleh pukulan berat Ji Hao, lapisan kekuatan bumi berangsur-angsur mengembun menjadi siluet pria berotot setinggi ribuan meter. Ju Fu, Lily sudah mati. Apakah Anda tidak akan lari? Apakah kamu ingin mati di sini juga? Darah roh melonjak di tubuh Ji Hao. Dia tidak melemparkan sihir apapun. Sebaliknya, dia mendekati Ju Fu dengan tangan kosong, sambil menghancurkan potongan-potongan batu giok raksasa yang dilemparkan Ju Fu padanya. Darahnya mendidih dan melonjak melalui pembuluh darahnya seperti naga yang mengamuk. Ji Hao tumbuh lebih tinggi, inci demi inci. Ketika darah rohnya gelisah hingga titik ekstrim, Ji Hao sudah menjadi pria berotot setinggi 6 meter. Pembuluh darah tebal menonjol di lengannya, tampak seperti naga yang melingkar di sekelilingnya. Ju Fu meraung dengan suara serak, menyeret lebih banyak potongan batu giok keluar dari udara dan melempar ke Ji Hao. Ji Hao telah meningkatkan kekuatannya ke tingkat ekstrim. Giliran kelima dari metode kultivasi dengan 9 putaran dipicu. Tulang, daging, dan organ dalamnya semuanya berubah menjadi tembus cahaya, seperti batu giok terbaik. Sekarang, kondisi tubuhnya telah melampaui batas penyihir ilahi tingkat puncak. Dia merentangkan tangannya dan membiarkan potongan-potongan batu giok itu menghantam dadanya. Suara gemeter dimulai, dan potongan batu giok sepanjang bermeter terpental, mendarat dengan keras di tanah. Dibandingkan dengan Sisi, yang bisa menghancurkan potongan-potongan batu giok ini langsung menjadi abu, Ji Hao hanya bisa memantulkannya dengan tubuhnya. Dalam hal kekuatan fisik, Ji Hao jelas tidak bisa dibandingkan dengan Sisi di atas panggung. Tapi, tubuhnya yang kuat ini sudah cukup menakutkan. Ju Fu semakin kurang percaya diri. Dia menunjukkan ekspresi ganas dan berteriak, Lily adalah dewa gunung bulu yang sebenarnya. Aku, Ju Fu, adalah seorang prajurit ilahi, di bawah komandonya. Kamu membunuh dewa gunung bulu yang sebenarnya. Liao Ji Hao, kamu harus mati. Mati. Ji Hao terkekeh sambil terus mendekati Ju Fu dengan langkah besar. Ji Hao harus mati. Ju Fu tidak bisa berbuat apa-apa selain melemparkan batu giok dan potongan kristal ke musuh-musuhnya. Jika Ji Hao adalah penyihir ilahi biasa, berurusan dengan Ju Fu mungkin masih agak sulit. Tapi dia adalah Ji Hao, yang istimewa. Menghadapi Ji Hao, kemampuan khusus dan kekuatan besar Ju Fu tidak menghasilkan hasil yang lebih baik daripada membuat yang pertama meliriknya dengan serius. Bagaimana dia bisa cukup berani untuk mengatakan bahwa Ji Hao harus mati? Ji Hao maju selangkah. Dia hendak mencapai Ju Fu, tetapi tiba-tiba, lingkungan sekitarnya berubah. Di tanah, sungai yang berkelok-kelok beterbangan, sementara di langit, 9 bintang berkilauan. Kekuatan yang lembut namun kuat memperlambat Ji Hao, membuat setiap langkah yang dia ambil sangat sulit. Dengan tubuh kurus dan wajah muram, Kun Peng perlahan turun dari langit, tersenyum menggelengkan kepalanya pada Ji Hao. Liao Ji Hao, ini formasi hebat He Tu dan Lo Su. Hari ini, kamu akan mati di tempat ini. Dia untuk Luo Su. Suara gemuruh pria misterius itu datang dari ruang spiritual, kedua bagian itu. Anak kecil, kamu harus berhati-hati. Kabut tebal naik di ruang spiritual sementara pria misterius itu menghilang secara bertahap. Ji Hao berdiri di tanah, dengan dingin menatap Kun Peng, yang tidak begitu jauh darinya. Formasi sihir besar He Tu dan Luo Su telah berkembang dengan cepat. Saat ini, sungai selebar puluhan meter telah meluas hingga jutaan mil lebarnya. Air sungai melonjak di dalamnya dan mengirimkan awan kabut berair yang menutupi seluruh area. Ji Hao hanya bisa melihat hal-hal 10 mil di sekitarnya sekarang. Di setiap tikungan sungai, seekor kura-kura besar dengan cangkang hitam mengapung di permukaan air, dan makhluk roh besar jenis air berdiri di punggung setiap kura-kura. Makhluk roh jenis air ini dipersenjatai sampai ke gigi, dan getaran kekuatan yang dilepaskan dari mereka adalah prasejarah dan kuat. Di udara, 9 bintang berkilau terang,
dan cahaya bintang sedingin es, rasa dingin mengebor langsung ke tulang Ji Hao. Seberkas cahaya bintang yang dipancarkan dari 9 bintang ini tajam, dan tampak seperti duri nyata yang dijalin bersama. Ji Hao mengangkat kepalanya dan melirik 9 bintang, langsung merasa buta. Dia tidak melihat apa-apa selain cahaya putih dingin yang menyilaukan di depan matanya. Selain itu, kekuatan magis yang disampaikan oleh cahaya bintang mengganggu pikirannya, mengguncang tubuhnya, dan hampir membuatnya jatuh ke tanah. Dia tuh, Luo Su. Ji Hao memejamkan mata, menyembuhkan matanya yang terluka dengan darah rohnya. Dia membuka matanya yang tegak. Mata dao mataharinya juga dibudidayakan oleh pendeta Daci, dan juga telah bergabung dengan kekuatan yang sangat negatif. Yin dan Yang bergabung menjadi satu, menghangatkan matanya yang tegak. Dengan mata ini, dia tidak melihat cahaya bintang yang tajam. Yang dia lihat hanyalah cahaya dan bayangan yang berkilauan, selembut kolam yang dalam. Melihat Kun Peng dengan mata tegak, Ji Hao berkata dengan hambar, menggunakan harta tertinggi seperti ini padaku. Apakah kamu tidak merasa ingin mencoba membunuh ayam dengan pisau raksasa? Apakah kamu tidak ingin mencoba membunuh ayam dengan pisau raksasa? Ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar Kun Peng sebelumnya, tetapi dia pintar, dan memahaminya dalam waktu singkat. Terkekeh dengan suara bernada tinggi, Kun Peng menjawab dengan tidak tergesa-gesa, seekor harimau harus mencoba yang terbaik untuk menangkap kelinci. Anda meretas ketika Anda membunuh ayam, Anda meretas ketika Anda membunuh banteng, dan bahkan untuk menyembelih naga, yang Anda lakukan adalah meretas. Karena kita dapat menyelesaikan semuanya dengan peretasan sederhana, jenis bilahnya seharusnya tidak menjadi masalah besar. Kun Peng perlahan mengeluarkan tangannya dari lengan bajunya. Pedang hitam dengan 4 mata dipegang di masing-masing tangan ini. Tubuh setiap pedang dibagi menjadi 24 bagian. Dia memandang Ji Hao, tersenyum lembut, dan melanjutkan, dengan semua yang telah kamu capai selama bertahun-tahun ini, menggunakan formasi sihir hebat He Tu dan Luo Su padamu masuk akal. Diikuti oleh tawa Kun Peng, makhluk roh jenis air lapis baja muncul di bintang-bintang besar itu juga. Makhluk roh yang berdiri di atas bintang-bintang itu memegang pita panjang, masing-masing memiliki aliran cahaya bintang yang mengalir di atasnya seperti sungai yang mengalir deras. Mereka perlahan dan lembut melambaikan pita itu, membuat Ji Hao merasakan tekanan mengerikan yang turun padanya seketika. Ji Hao tidak berani ceroboh, dan mengaktifkan bel Pangu. Lonceng tebal berbentuk sederhana melayang di atas kepala Ji Hao dan melepaskan aliran kekuatan kekacauan, mengalir ke bawah dan membungkus Ji Hao. Kekuatan keos bergetar sedikit dan beriak seperti air, sementara bel berdengung sedikit dari waktu ke waktu. Kun Peng tiba-tiba melintas di udara dan meraih Ji Hao dengan satu langkah. Dia memegang sepasang pedang bermata 4 dan menghancurkan Ji Hao. Sepasang pedang hitam bermata 4 mulai menyala dengan mengamuk. Cahaya dingin biru redup melingkar di sekitar sepasang api cahaya pedang, dan di setiap bagian dari setiap pedang bermata 4, simbol mantra makhluk roh kuno seukuran ibu jari terlihat samar-samar. 2 bunyi dentuman keras dihasilkan. Kekuatan kekacauan yang dilepaskan dari bel bergetar, lalu bel berbunyi dalam-dalam karena serangan keras Kun Peng. Luar biasa, Kun Peng berkata dengan heran. Di tanah, ombak naik dari sungai yang berkelok-kelok, dan di langit, 9 bintang berkilauan. Tiba-tiba, Kun Peng menghilang. Cincin lonceng berubah menjadi gelombang kekuatan kekacauan yang terlihat, menyebar ke segala arah. Setiap gelombang kekuatan keos hanya berhasil mencapai sekitar 3 meter jauhnya, sebelum dinetralkan oleh kekuatan penyegelan tak terlihat yang dihasilkan dari formasi besar He Tu dan Luo Su, lapis demi lapis. Akhirnya, kekuatan keos hilang. Kun Peng muncul kembali 10 mil jauhnya sambil memegang sepasang pedang bermata 4, yang terbungkus api biru dingin. Dia memandang Ji Hao dengan wajah gelap dan berkata, ubah semuanya kembali menjadi kekacauan. Lonceng, ini, saya belum pernah mendengarnya. Apakah harta karun semacam ini pernah ada di dunia Pangu? Ji Hao tetap diam. Jembatan emas melesat keluar dari sela-sela alisnya, berubah menjadi seberkas cahaya. Itu membungkusnya dan terbang ke Kun Peng, meninggalkan aliran cahaya terang di udara. Pedang Dewa Taiji menciptakan cahaya pedang berbentuk busur, saat Ji Hao meluncurkan peretasan ganas ke arah Kun Peng dari jarak 10 mil. Kun Peng tetap tidak bergerak. Ji Hao mendekatinya dengan kecepatan tertingginya.
Namun, jarak antara Kunpeng dan dirinya sendiri tidak diperpendek sama sekali. Sebaliknya, itu semakin berkembang. Semakin keras Ji Hao mencoba mendekat, semakin jauh dia menjauh. 3 napas kemudian, jarak antara Ji Hao dan Kunpeng telah mencapai 1000 mil. Mata tegak Ji Hao bersinar dengan cahaya yang jernih dan terang. Cahaya jernih air mencapai puluhan meter jauhnya. Ji Hao melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia terjebak di tempatnya sepanjang waktu, meskipun dia telah berusaha sangat keras untuk bergerak maju. Namun demikian, jarak antara Kunpeng dan dirinya sendiri memang meningkat menjadi 1000 mil. Karena Anda tahu bahwa formasi ini didasarkan pada Hetu dan Luosu, Anda harus memahami bahwa Hetu dan Luosu dapat mencakup seluruh alam semesta, dan mampu menciptakan ruang tanpa batas. Dalam formasi hebat ini, kamu hanya bisa terjebak di sini sampai mati, kecuali kamu cukup kuat untuk menciptakan dunia, seperti Sein Pangu. Kunpeng tertawa bangga, memegang sepasang pedang bermata 4. Di udara, sebuah bintang besar bersinar menyilaukan, lalu diikuti oleh suara gemuruh, bola keemasan api guntur jatuh langsung dari langit dan menghantam Ji Hao. Bumi bergetar dan retak sementara langit bergetar dan runtuh, nyala api guntur meraung dan menutupi tubuh Ji Hao. Bola api guntur itu meledak, membuat bumi bergetar. Gelombang benturan yang sangat kuat membuat bel Pangu berdengung dan berdengung. Bahkan di bawah perlindungan bel, Ji Hao merasakan tanah di bawah kakinya naik turun, yang membuat seluruh tubuhnya sedikit lunak. Dia hampir tidak bisa berdiri di bawah badai api guntur. Ji Hao menggeram dalam, setelah itu, cermin alam semesta Taiji naik setinggi 100 meter, bersama dengan aliran cahaya. Permukaan cermin bersinar saat api guntur turun dari langit, jatuh ke cermin dan menghilang tanpa jejak. Pada saat berikutnya, api guntur yang mengamuk tiba-tiba muncul kembali di sekitar Kunpeng, saat bola api guntur yang tak terhitung jumlahnya meledak secara bersamaan. Kunpeng mendengus dingin. Makhluk roh jenis air yang berdiri di atas bintang mengangkat pita panjang mereka. Seiring dengan gerakan mereka, semua api guntur yang meledakkan menghilang, tanpa meninggalkan kilauan api pun. Anda, Ji Hao tidak tahu harus berkata apa. Dalam formasi hebat ini, tidak ada serangan yang bisa menyakitiku. Kunpeng memandang Ji Hao dengan bangga, tertawa dengan suara dingin dan menyeramkan, dalam formasi hebat ini, kamu hanya bisa diserang olehku. Kamu tidak akan pernah bisa membunuhku, kecuali kamu Sein Pangu. Ji Hao menggertakkan giginya dan mengunci jari-jarinya bersama-sama, mencoba memicu kekuatan alam untuk menciptakan guntur ilahi Yu untuk menyerang Kunpeng. Namun, tidak peduli berapa kali dia menguntik mantra, dia tidak bisa memicu kekuatan alami apapun dalam formasi besar. Dalam cakupan formasi besar, Kunpeng adalah penguasa dunia, dan Ji Hao hanya bisa menggunakan kekuatannya sendiri, tanpa bisa meminjam sedikit pun kekuatan alam dari lingkungan sekitarnya. Kunpeng, jika kamu membunuh Sisi. Ji Hao meremas beberapa kata dari sela-sela giginya. Kamu benar, kita akan membunuh Sisi. Kunpeng tertawa kejam, kali ini, kami menariknya ke Gunung Bulu tanpa tujuan lain selain membunuhnya. Apa yang bisa Anda lakukan? Anda terjebak di sini. Kamu hanya bisa melihat kami membunuhnya. Kodok hijau dan 7 monster chaos lainnya menjerat Sisi. Sisi sekarang memiliki perisai tebal berbentuk persegi yang dipegang di tangan kirinya, dengan mudah membela diri dan memblokir semua serangan yang diluncurkan oleh semua monster. Perisai ini dirancang dengan sederhana, bahkan agak terlalu sederhana. Perisai itu memiliki tekstur tanah liat, dan ratusan garis sederhana di permukaannya. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa garis-garis itu benar-benar membentuk serangkaian gunung. Pegunungan ini hanya ditarik, tetapi getaran kekuatan yang mereka lepaskan sangat kuat. Beberapa monster chaos semuanya lahir sebelum waktu penciptaan, dan mereka semua memiliki spesialisasi mereka sendiri. Namun, semua serangan yang diluncurkan oleh mereka berubah menjadi ketiadaan oleh perisai Sisi ini. Bahkan serangan paling ganas pun tidak bisa berbuat lebih dari mengirimkan beberapa percikan api ke perisai. Mereka bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambutnya. Selain perisai, aliran kekuatan bumi yang kuat berwarna kuning seperti naga telah melingkar di sekitar tubuh Sisi, juga melindungi men-men dan yang lainnya, yang belum bangun. Ribuan aliran kekuatan bumi yang berwarna kuning dan luar biasa telah terjalin menjadi perisai berkabut raksasa, menutupi men-men dan yang lainnya.
Mereka berbaring diam-diam di tanah. Kadang-kadang, beberapa serangan mendarat di perisai berkabut, tetapi tidak ada yang terjadi kecuali beberapa riak. Sisi tidak memperhatikan monster chaos itu. Kembali ke awal waktu, setelah penciptaan dunia, makhluk chaos yang paling kuat semuanya mati dalam pertempuran melawan Sein Pangu. Penyintas seperti Boy Chen dan Mes Green Toad memang memiliki kemampuan khusus mereka, tetapi mereka jauh lebih kuat daripada yang kuat kelas atas yang sebenarnya. Perisai berbentuk persegi yang dipegang di tangan Sisi juga merupakan harta tertinggi kelas atas, yang dihasilkan oleh dunia itu sendiri. Itu tidak memiliki fungsi lain kecuali kekuatan pertahanannya yang luar biasa. Terutama setelah Sisi menjadi penyihir tertinggi, dia menghubungkan semua kekuatan meridian bumi di daerah Gunung Yu dengan perisai dan meningkatkan kekuatan pertahanan dari perisai 1000 gunung ini beberapa kali. Makhluk hidup biasa bahkan tidak bisa menggerakkan perisai ini 1 inci pun. Ji Hao terjebak di dalam sangkar yang berubah dari kabut hitam putih. Kandang selebar 100 mil melayang di udara, sementara aliran kabut hitam dan putih mengalir dengan cepat. Dari waktu ke waktu, cahaya bintang dan kabut berair akan menyembur keluar dari kandang. Kekuatan yang dilepaskan dari sangkar itu misterius dan mengancam, dan bahkan Sisi merasakan bahaya darinya. Namun, Sisi tahu bahwa Ji Hao memiliki harta pertahanan kelas atas, dan di belakangnya ada makhluk kuat yang akan mendukung dan melindunginya. Oleh karena itu, Sisi tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatan Ji Hao. Yang mengkhawatirkan Sisi adalah aura pembunuhan yang sedikit masuk akal yang datang dari daerah sekitarnya. Sisi adalah penyihir tertinggi sekarang, tetapi di bawah pengaruh aura pembunuhan yang tidak begitu jelas, dia merasakan rasa dingin dari organ dalamnya. Bahkan jiwanya, yang telah bergabung dengan inti bintang asli di dalam tubuhnya, tidak tenang. Musuh yang lebih kuat bersembunyi di kegelapan, menatap Sisi. Memegang perisai dan berjuang untuk putaran lain, Sisi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan geraman yang bergema. Selanjutnya, dia menginjak kedua kakinya ke tanah dan mengguncang meridian bumi di bawah tanah dengan intens. Dengan kekuatan bumi, Sisi keluar dari pengepungan monster chaos itu dan bergegas menuju Jufu. Jufu telah melemparkan batu raksasa ke Sisi untuk mencoba mengalihkan perhatiannya. Melihat Sisi bergegas, makhluk mirip kera ini berteriak, melompat dan meninggalkan serpihan bayangan di udara, mencoba melarikan diri. Namun demikian, pegunungan di sekitarnya bergetar, sementara 9 simbol mantra berwarna kuning bergaya kuno muncul di tanah. Gaya gravitasi yang kuat dihasilkan, melumpuhkan Jufu untuk bergerak. Sebelum dia bisa meminta bantuan, Sisi mengangkat perisai persegi tinggi-tinggi dan menghantam tubuh Jufu dengan keras. Seiring dengan ledakan yang menggelegar, Jufu dihancurkan oleh gerakan kekerasan yang dilakukan oleh Sisi ini. Darah memercik kemana-mana. Jimat ilahi warna terang muncul dari kepala Jufu yang patah, terbang ke langit. Sisi mendengus putih dingin, menggenggam jimat ungu. Dia mengepalkan jari-jarinya dan menghancurkannya di tangannya. Dewa ilahi, dengan hal kecil ini, Sisi dengan mencemooh mencibir langit dan berkata, "Gonggong, kamu mencuri surga. Apakah hal-hal ini ciptaan Anda? Jufu ini tidak lebih baik dari penyihir ilahi biasa. Apakah kamu berharap benda ini membunuhku?" Lolongan melengking bisa terdengar, saat Tus Sunfly King menginjak aliran air hijau dan bergegas. Sepasang tangannya telah berubah menjadi sepasang bilah gigi gergaji sepanjang meter, mendesir ke kepala Sisi sambil meninggalkan pecahan bayangan gelap di udara. Sisi mencibir lagi. Dia mengangkat perisainya, membiarkan sepasang pedang itu meretasnya. Meridian bumi bergetar sekali lagi. Di langit, 8 bintang terang muncul, terhubung dengan bintang di dalam tubuh Sisi. Sisi berteleportasi ke depan wajah Tus Sunfly King, lalu tiba-tiba, senjata berbentuk kerucut segitiga muncul di tangan kanan Sisi. Senjata itu tidak dihiasi, panjang meter, dan timbul dengan gunung dan bukit yang tak terhitung jumlahnya. Sisi mencengkeram gagang panjang senjata dengan kedua tangan dan mengayunkannya secara horizontal, menyapu pinggang Tus Sunfly King dan memulai angin kencang yang ganas. Uap cahaya bintang setebal tangki air mengalir turun dari 8 bintang di langit dan mendarat di senjata tajam. Dari permukaan senjata ini, gambar gunung dan bukit yang tak terhitung jumlahnya dirilis. Sementara itu, kekuatan yang sangat kuat dan ganas mematahkan tubuh Tus Sunfly King, memotongnya menjadi 2.
Ini adalah senjata ilahi Ari Surga. Lembah Duri. Tubuh bagian atas Tus Sunfly King berdebar di tanah saat dia menatap Faliton dengan ketakutan dan berkata, itu adalah senjata tertinggi milik kepala semua dewa gunung. Itu digunakan untuk menguasai semua gunung di dunia. Kamu benar, ini memang Faliton. Sisi mengangkat Faliton, mengetuk kepala Raja Sunfly Suk, dan menghancurkan kepalanya bersama dengan bahunya. Lembah Duri adalah senjata ilahi dari surga kuno, dan digunakan untuk mengendalikan semua gunung dan meridian bumi di dunia. Satu gerakan yang dilakukan dengannya dapat memicu kekuatan semua gunung dan meridian bumi di sekitarnya. Langkah Sisi ini tampaknya mudah, tetapi nyatanya, kekuatan semua gunung di Midland telah mendarat di tubuh Tus Sunfly King. Tus Sunfly King adalah monster chaos, dan sangat kuat, tapi tetap saja, dia dihancurkan oleh Sisi dengan satu gerakan, dan bahkan jiwanya binasa. Sisi memegang perisai untuk melindungi punggungnya, sementara dia mencengkeram Faliton dengan tangan lainnya. Lapisan siluet kabur pegunungan mengelilinginya, saat dia melintas di udara seperti gunung besar yang bergerak, berlari ke awan gelap tebal bersama dengan suara desir teredam. Serangkaian bunyi gedebuk bergemuruh dimulai, sementara 6 siluet terbang keluar dari awan gelap seperti 6 kantong sampah. 6 monster chaos lainnya dilemparkan oleh Sisi. Muntah darah saat mereka berputar di udara, dan jatuh ke tanah. Mereka melolong bersama, berjuang kembali, lalu meninggalkan pecahan bayangan di udara saat mencoba berlari. Kekuatan Sisi dan kekuatan dua harta tertingginya benar-benar di luar perkiraan monster chaos ini. Monster chaos ini tidak terluka terlalu parah, tetapi mereka ketakutan. Mereka bahkan sudah melupakan misi membunuh Sisi, dan hanya ingin lari. Sisi tertawa dingin, mengangkat Faliton tinggi-tinggi, dan menunjuk ke langit. Mengikuti gerakannya, semua gunung dan sungai di Midland berdengung bergema ke awan. Di atas kepala masing-masing dari 6 monster chaos, siluet gunung yang menjulang tinggi muncul. Cahaya 8 bintang menyilaukan di langit mengalir ke setiap siluet gunung, lalu 6 gunung itu turun. Keenam monster chaos mengerang kesakitan dan mulai muntah darah sekali lagi. Mereka hampir tidak bisa berdiri sekarang, tetapi bagaimanapun juga mereka adalah monster chaos, mereka hanya terluka, dan tidak mati. Luka mereka bahkan tidak terlalu serius. Sisi meledak dengan geraman hebat lainnya dan memegang Faliton. Meridian bumi di sekitarnya bergerak, dan bumi bergelombang. Kekuatan bumi mendorong 6 monster chaos, mengirim mereka ke Sisi. Kembali ke formasi besar Hetu dan Luosu, Ji Hao berdiri menghadap Kun Peng. Layar cahaya berdiameter 1 mil melayang di udara, menunjukkan setiap detail pertarungan sengit antara Sisi dan monster chaos itu. Dia melihat Sisi melepaskan kekuatan yang dahsyat dan membunuh Tus Sunfly King, membuat 6 monster chaos lainnya mati-matian berlari. Hanya Mes, Green Toad yang tidak menderita serangan mematikan, karena dia adalah seorang betina. Melihat semua ini, Ji Hao tersenyum. Apakah ini pembantumu? Kun Peng, bukankah Gong-Gong malu? Kun Peng menjatuhkan sepasang pedang bermata 4, melirik monster chaos yang melarikan diri itu, dan tiba-tiba mengutuk dengan suara rendah. Apa katamu? Ji Hao mengirim telinganya ke dekat Kun Peng, mengerutkan kening, dan melirik Kun Peng ke samping. Kun Peng melirik Ji Hao dengan rumit dan menjawab dengan suara dingin, Liao Ji Hao, kamu dilindungi oleh harta tertinggi, jadi aku tidak akan membuang waktu untukmu. Anda tinggal di sini dalam formasi hebat ini. Saya akan membiarkan Anda menyaksikan kematian Sisi. Kamu akan melihat bagaimana dia terbunuh. Di atas langit, 9 bintang bersinar terang. Tubuh Kun Peng terbungkus cahaya bintang berkabut, melintas dan menghilang dari formasi besar. Layar cahaya bundar itu berkilauan, lalu Kun Peng muncul di layar dengan wajah muram, kurang dari 3000 meter dari Sisi. Teman-temanku, penampilan Anda hari ini gagal dalam kesepakatan kami. Kun Peng memegang tangannya di lengan bajunya dan berkata dengan suara muram, sementara rasa kekuatan jahat melepaskan dari seluruh tubuhnya. Jika Anda benar-benar ingin mendapatkan keuntungan dari kami, bukankah Anda perlu melakukan pekerjaan nyata? Monster Chaos, yang lembut dan gemuk, tampak seperti bakso putih, membenamkan kepalanya yang patah di pelukannya, mengertakkan gigi dan berkata, Boy Chen dan Tus Sunfly King memang mencoba melakukan pekerjaan itu, tetapi Boy Chen sudah pergi, dan saya tidak bisa merasakannya lagi. Dia sudah jatuh.
Jika Anda ingin kami mempertaruhkan nyawa kami untuk Anda, beri kami sesuatu terlebih dahulu. Sebelum suaranya memudar, duri lembah Sisi menghantam tubuh bakso ini, menghancurkan dagingnya yang putih dan lembut dan memeras aliran darah besar yang menyembur hingga ratusan meter jauhnya. Monster Chaos ini berteriak kesakitan. Kakinya melunak, dan lututnya berdebar di tanah. Monster Chaos ini semuanya memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat. Sisi telah melancarkan pukulan keras ke arah mereka. Tanpa jeda, mematahkan tubuh mereka dan membuat mereka berdarah. Namun, mereka hanya berlutut di tanah, melolong dan berteriak dengan mata tertuju pada Kun Peng, tampak siap untuk mati daripada tunduk. Wajah Kun Peng bergerak-gerak. Dia melirik Mes Green Toad, yang berdiri di kejauhan, dan bertanya, Mes Green Toad, bagaimana menurutmu? Mes Green Toad memutar pinggangnya yang ramping, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dengan suara keperakan, dan berkata, Oi, Old Feilian, lawanmu yang tak terkalahkan sudah mati. Mengapa Anda masih bersembunyi? Kamu yang malang, kamu dikendalikan oleh makhluk gila selama bertahun-tahun. Suara mendesis datang dari kejauhan. Kemudian, mengikuti suara mendesir, seekor kecoa seukuran kepalan tangan mengepakkan sayapnya dan dengan cepat terbang, meninggalkan jejak hitam di udara. Kecoa kecil itu melambaikan sepasang antena panjang di kepalanya, lalu berdengung di udara dan melepaskan kabut tebal. Segera, Raja Feilian, yang dibunuh oleh Ji Hao sebelumnya, perlahan muncul dalam kabut. Raja Feilian menggelengkan kepalanya, membuka mulutnya lebar-lebar dan tertawa dengan suara mendesis. Itu benar, kekuatan Boy Chen hilang, anak itu pasti memiliki sesuatu di tubuhnya. Bagaimana Boy Chen bisa dibunuh begitu mudah? Hehe, jika dia benar-benar begitu mudah dibunuh, aku akan melakukannya sendiri ribuan tahun yang lalu. Dalam formasi hebat Hetu dan Luosi, Ji Hao terkejut. Raja Feilian masih hidup, tapi siapa yang dibantai oleh Ji Hao dengan lonceng Pangu sebelumnya? Monster kekacauan seperti bakso itu sedang menghela napas terakhirnya sekarang. Darah dan dagingnya yang putih dan lembut semuanya hilang, dan hanya kerangka yang sangat kecil yang tersisa di genangan darah, berkedut terus-menerus. Dia membuka rahangnya, tertawa jahat dan kejam, dan berkata, tapi, Boy Chen sudah mati. Ini adalah hal yang baik untukmu, Feilian tua. Hehe, Kun Peng. Kun Peng memandang Raja Feilian dengan wajah gelap. Dia tidak menanggapi monster bakso. Sebaliknya, dia menggeram kepada Raja Feilian dengan marah, Boy Chen paling dihargai oleh Lord Gonggong. Kamu, Anda membiarkannya, biarkan dia. Kun Peng adalah orang yang cerdas. Bagaimana tidak tahu bahwa Boy Chen terjebak oleh kelompok monster chaos ini? Bukankah Boy Chen adalah sahabat Raja Feilian? Bukankah Raja Feilian menjabat sebagai penjaga dekat Boy Chen selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Boy Chen tidak pandai dalam pertempuran jarak dekat, jadi bukankah dia bertahan selama bertahun-tahun dengan tetap berada di bawah perlindungan Raja Feilian? Jangan sebutkan hal itu. Raja Feilian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara gelap, untuk membiarkan benda itu percaya bahwa aku benar-benar mati, aku bahkan kehilangan pedang rohku. Terengah-engah, Feilian King tertawa dingin dan melanjutkan, kami bukan Boy Chen. Tidak peduli apa yang dijanjikan Gonggong kepada kami, Anda seharusnya tidak berharap kami menjadi seperti orang gila tua itu, mempertaruhkan nyawa kami untuk Anda tanpa berpikir dua kali. Dia merentangkan tangannya dan berkata dengan suaranya yang dingin itu, jika kamu ingin kami membunuh Sisi untukmu, apa yang bisa kami dapatkan? Di mana semua hal yang Anda janjikan kepada kami? Sangat mudah bagi Anda untuk berbicara. Anda membuat Boy Chen menunjukkan wajah aslinya dan bekerja untuk Anda dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Fata Morgana yang diciptakan oleh Boy Chen bahkan bisa menipu hukum alam. Tapi kami bukan dia. Kami tidak akan melakukannya. Kodok hijau terkekeh, Kun Peng, jangan katakan bahwa kita jahat sebagai saudara laki-laki dan perempuan. Hanya saja, tidak pernah mudah bagi kami untuk bertahan hidup sampai sekarang. Kamu telah menjanjikan banyak kepada kami, tapi mengapa kamu tidak memberi kami sesuatu yang nyata sekarang? Sisi menghancurkan Valiton di punggung monster chaos besar berkepala naga. Monster chaos ini memiliki kepala naga dan tubuh serigala, ditutupi sisik dan terlihat cukup aneh dan jahat. Monster ini tidak menghindar. Dia membiarkan Sisi menghancurkan setengah dari tubuhnya, lalu membuka mulutnya yang lebar dan tertawa serak.
Bagus, bagus, meskipun kamu berjanji kepada kami untuk menutupi indera kekuatan kami dengan formasi besar langit dan bumi sehingga kami tidak akan menderita uji guntur lagi, monster chaos ini bernapas keras, lalu melanjutkan dengan nada kasar. Kami masih menginginkan sesuatu yang nyata. Kami bukan Boy Chen. Hukum alam tidak bisa berbuat apa-apa padanya, sehingga dia bisa menipu surga dan menyelamatkan dirinya dari ujian guntur. Tapi kita tidak bisa. Jangan berharap kami mempertaruhkan nyawa kami untukmu tanpa imbalan apapun. Kun Peng menarik napas dalam-dalam. Dia melirik monster chaos ini dan berteriak dengan marah, "Baiklah, Tu Sunfly King, masih berpura-pura mati." Bola cahaya ungu muncul di tangan Kun Peng. Cahaya ungu tampak suci dan misterius, dengan kekuatan prasejarah yang dilepaskan darinya. Aliran kabut hangat melingkar di dalam kabut ungu, di dalamnya, 9 jimat ilahi berbingkai emas terlihat jelas. Ini adalah jimat ilahi dari 9 dewa ilahi yang termasuk dalam Departemen Perang. Jimat ini akan menyatu dengan jiwa Anda. Setelah itu, kamu akan menjadi dewa sejati. Kun Peng menggertakkan giginya dan tersenyum dingin, mulai sekarang, kamu tidak akan menderita cobaan guntur lagi. Anda akan dapat menjalani kehidupan bebas di dunia dengan tubuh asli Anda. Tunggu apa lagi? Kun Peng melirik 9 jimat ilahi di tangannya, lalu membuangnya dengan enggan. Tubuh 6 monster chaos di sekitar sisi segera hancur, berubah menjadi aliran kabut dan menghilang di udara. Puluhan ribu mil jauhnya, di Gunung Tandus, beberapa semburan kekuatan makhluk roh yang mengerikan naik ke langit. Aliran listrik yang mengamuk mencapai jutaan meter, terjalin bersama, dan berubah menjadi awan gelap besar, menyebar. Dalam sekejap mata, seluruh langit malam berubah menjadi gelap murni. Kodok hijau dan Raja Feilian tertawa terbahak-bahak, sementara tubuh mereka juga hancur. Mereka berubah menjadi untaian kabut dan hanyut. Bersambung.